Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Bambang dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video guna untuk memenuhi mata kuliah Geologi Umum. Dan dosen pengampunya yaitu Dr. Aang Panji Permana STMT. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai potensi geologi ekonomi Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa Indonesia memiliki potensi geologi yang sangat besar dan beragam dalam hal sumber daya alam, baik mineral, energi, maupun bahan tambang lainnya. Jadi, potensi ini menjadi sumber ekonomi penting bagi negara. Ada beberapa potensi geologi ekonomi utama di Indonesia. Yang pertama ada mineral logam, seperti nikel. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia, di mana nikel digunakan terutama dalam pembuatan baja, tahan karet, dan baterai kendaraan listrik. Yang kedua ada timah. Indonesia, khususnya Pulau Bangka dan Belitung, merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Timah ini banyak digunakan dalam industri elektronik, solder, dan bahan kimia. Ketiga ada emas, di mana cadangan emas yang signifikan terdapat di wilayah seperti Papua, Sumbawa, dan Sumatera. Emas ini adalah komoditas penting dalam ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada tembaga, di mana Indonesia juga memiliki cadangan tembaga yang besar, terutama di tambang Papua yang merupakan salah satu tambang terbesar di dunia. Yang terakhir ada bauksit. Potensi bauksit sebagai bahan baku aluminium banyak ditemukan di wilayah Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Yang kedua ada mineral non-logam, seperti batu bara. Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Cadangan batu bara Indonesia terutama ditemukan di Kalimantan dan Sumatera yang digunakan untuk pembangkitan listrik baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada semen dan batuan gamping. Jadi industri semen di Indonesia sangat bergantung pada cadangan batuan gamping yang melimpah yang banyak tersebar di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya juga ada fosfat dan zeolit, di mana sumber daya ini digunakan dalam industri pupuk, bahan bangunan, dan sebagai bahan baku kimia. Yang ketiga ada energi fosil, seperti minyak bumi dan gas alam. Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Gas alam cair atau LNG, Indonesia juga terkenal dengan cadangannya di Kalimantan Timur dan Kepulauan Natuna. Selanjutnya ada batu bara. Jadi selain sebagai sumber energi utama untuk pembangkit listrik, batu bara juga menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Yang keempat ada energi terbarukan, seperti panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, di mana lokasi-lokasi seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali memiliki potensi besar untuk energi geotermal. Karena letak Indonesia di sepanjang cincin api Pasifik yang banyak memiliki gunung berapi aktif. Selanjutnya ada hidroelektrik, di mana potensi energi air besar ditemukan di daerah-daerah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua yang memiliki sungai besar. Jadi ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima ada sumber daya tambang industri seperti pasir kuarsa, di mana pasir kuarsa banyak digunakan dalam industri kaca, semen, dan elektronik, di mana potensinya banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan beberapa bagian Jawa. Selanjutnya ada kaolin. Jadi kaolin ini banyak digunakan dalam industri keramik dan kertas. Kaolin dapat ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Yang keenam ada pertambangan batuan, seperti marmer, ditemukan di Sulawesi, Sumatera, dan beberapa bagian Jawa. Batu marmer digunakan dalam industri bangunan dan dekorasi. Selanjutnya ada batu kapur, di mana batu kapur ini digunakan dalam industri semen. Batu kapur terdapat di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tantangan dalam pemanfaatan potensi geologi, seperti kerusakan lingkungan, di mana eksploitasi sumber daya mineral dan energi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan tanah. Kendala infrastruktur, di mana beberapa daerah yang kaya akan sumber daya geologi sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur transportasi, terutama di kawasan terpencil seperti Papua dan Kalimantan. Selanjutnya ada regulasi dan perizinan, di mana proses perizinan tambang yang panjang dan birokratis bisa menghambat investasi di sektor ini.
Namun, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi regulasi. Jadi, secara keseluruhan, potensi geologi ekonomi Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.